Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala alaihi salam. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masakinun ahlun nar. Miskin ahli neraka. Izastaghasu bil matar. Apabila mereka semua memohon untuk didatangkan hujan. Turfa'u sahabatun sauda'u. Maka diangkat mega yang begitu hitam. Fayaquluna, maka mereka semua berkata, Al-ghaisu ja'a minar rahman. Mega telah datang dari Allah yang Maha Pengasih. Fatamattaru alaihim hijaratun minan nar. Maka turun hujan atas mereka bebatuan dari api neraka. Taqa'a ala ru'usihim, yang jatuh di atas kepala-kepala mereka. Summa takhruju min adbarihim, kemudian akan keluar dari dubur-dubur mereka. Summa yus'alunallaha ta'ala al-fasanati. Kemudian memohon mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 tahun. Ayyar zuqahumul ghaisa, untuk memberikan rizki mereka akan mega atau awan. Fatazharu sihabatun sauda, maka diperlihatkan mega yang begitu hitam. Fayaquluna, maka mereka semua berkata, haza sihabul matar. Ini adalah mega hujan. Fatamattaru alaihim, maka dihujankan atas mereka hayatun, ular-ular. Ka'amsali a'nakil ibili, seumpama punuk atau leher-leher unta. Paman ladagothu lidagotin, maka siapa saja yang digigit dengan gigitan, la yazhabu anhu ul miha alfasanati, tidak akan hilang darinya ulmiha, rasa sakitnya, alfasanatin 1000 tahun. Wahaza makna qaulihi ta'ala, dan ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsiduna. Ditambahkan kepada mereka azab
di atas azab disebabkan apa-apa yang mereka semua melakukan kerusakan. Qala alaihi salam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masakinun ahlun nar, miskin ahli neraka, yunaduna malikan sab'ina alfasanat, mereka memanggil malaikat 70.000 tahun. Fala yuraddu alaihim, maka tiada dibalas atas mereka jawaban, satu jawaban. Fayaquluna, maka dikatakan, fayaquluna, maka mereka berkata, Rabbana anna malikan lam yujibuna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya malaikat tiada menjawab kami. Fayaqulullah ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Malik ajib ahlin nar, wahai malaikat Malik, jawablah olehmu ahli neraka. Summa inna malikan yaqulu ma taquluna, kemudian sesungguhnya malaikat berkata kepada akan apa-apa yang mereka katakan. Ya man ghadiballahu alaikum, wahai orang yang dibenci oleh Allah atas kamu sekalian. Ya ahlan nar, wahai ahli neraka. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Malik, wahai malaikat Malik, iskina surbatu ma'un, beri minum kami dengan minuman air, nastarihu biha, agar kami bisa beristirahat dengannya, nyanya siksaan atau air. Faqad akaltun nar, maka sungguh telah memakan aku oleh neraka, luhumina, daging-daging kami, wa izomina, dan tulang-tulang kami, wan dojat juludina, dan berganti kulit-kulit kami, wa muzikot alzomina, dan terlepas tulang-tulang kami, wa qutiat qulubina, dan terputus hati-hati kami. Fayaskiyahum surbatu minal hamim, maka akan diberi minum mereka dengan minuman dari hamim. Intana waluhu bil aidi, jika mereka mengambilnya dengan kedua tangan, tasaqatatil asabi, maka terputus jemari. Fa in balagul wujuhi, maka jika telah sampai di wajah, tanasaratul uyun, maka copot mata-mata, wal hududi, dan pipi-pipi. Fa iza dakhalal butun, maka apabila telah masuk ke dalam perut, uti al am'ahu, terputus usus, wal kubudu, dan anggota perut. Qala alaihi salam, maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlun nar, miskin ahli neraka. Iza stazghasu bi ta'amin, apabila mereka meminta dengan makanan, yuja'u lahum bizzakum, maka didatangkan kepada mereka dengan makanan zakum. Fa iza ji'a bizzakum, maka apabila datang dengan makanan zakum, ya'kulunahu, akan memakan mereka oleh zakum, ala ma fi butunihim, atas apa-apa yang di dalam perut mereka, wa ala bima bihim, dan atas
geraham mereka, wa adrasahum, dan mendidihlah mereka, wa yakhrujul lahabu, dan akan keluar menguntab-untab, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, wa tasaqat ajsadihim, dan terputus tubuh mereka, baina aqdamihim, di antara kaki-kaki mereka. Qala alaihi salam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nar, miskin ahli neraka, yalbasuna siyaban min qatran, akan diberikan pakaian dengan pakaian dari api neraka. Iza wado'at alal abdan, apabila diletakkan di atas badan, in salakhatil julud, maka terkelupas kulit-kulit, wal asya'u finnar, dan celaka di dalam neraka. Umyun, mereka buta, la yubsiruna, tiada dapat melihat mereka, bikum, dengan kamu sekalian. La yantikuna, tiada berbicara mereka, summun, tuli, la yasmauna, tiada dapat mendengar. Wakilla ja'iun, wa kullu ja'iun, dan tiap-tiap orang yang lapar, yastahyi ta'am, tidak akan menginginkan makan, illa ahlun nar, kecuali ahli neraka. Wa kullu arun, dan tiap-tiap orang yang telanjang, yastahyil libas, menginginkan pakaian, illa ahli nar, kecuali ahli neraka. Wa kullu mayyitun yastahyil hayat, dan tiap-tiap orang yang mati menginginkan hidup, illa ahli nar, kecuali ahli neraka. Fa innahum yatamannunal maut, sesungguhnya mereka amat menginginkan kematian. Titik. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari bab yang ke-39, yang di dalamnya menerangkan tentang keadaan ahli neraka serta makanan dan minuman dari ahli neraka. Pada malam hari ini kita akan melihat kembali hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya menerangkan tentang keadaan para penghuni neraka yang mereka berada di dalam neraka tersebut. Kata baginda Rasul, masakinu ahlin nar, celaka bahasa kitanya ahli neraka. Kalimat masakin kalau dibahasakan secara harfiah artinya orang yang miskin. Tetapi kalau dibahasakan secara menyeluruh tentang keadaan penghuni neraka adalah kehancuran, kebinasaan untuk ahli neraka. Kenapa demikian? Rasul lanjutkan, izastaghasu bil matar, tatkala para penghuni neraka menginginkan untuk diturunkan hujan. Kenapa penghuni neraka menginginkan diturunkan hujan? Jawabannya karena mereka selama di dalam neraka selalu terbakar dengan yang namanya api neraka. Mereka berharap diturunkan hujan supaya api neraka ini padam dan mereka terbebas dari yang namanya api neraka. Nah, ketika mereka menginginkan hujan ini,
Tiba-tiba turfa'u sahabatus sauda, terlihat di atas kepala mereka ada awan yang begitu hitam. Dan biasanya kalau di alam dunia, ketika ada awan hitam terlihat di atas kepala kita, kita dapat memastikan sebentar lagi pasti hujan. Nah, penghuni neraka juga sama. Mereka tergantung kebiasaan di dunia saja. Ketika mereka melihat ke atas ternyata ada awan hitam, gembira bukan main mereka, karena sebentar lagi keinginan mereka dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Turun yang namanya hujan. Dan di saat mereka gembira seperti ini, fayaqulunal al-ghaisu ja'a minar rahman. Mereka berkata, ini adalah pertolongan yang datang dari Allah yang Maha Pengasih. Bahasa kitanya penghuni neraka girang bukan main. Senang. Kenapa? Sebentar lagi hujan, padam nih api neraka. Aman. Menurut mereka tidak lagi tersiksa dengan api neraka. Akhirnya fatamattaru alaihim hijaratun minan nar. Seketika itu juga kemudian turun hujan atas mereka. Cuma hujannya hijaratan minan nar, berupa batu yang diambil dari api neraka. Ini mirip kejadian ketika terjadi yang namanya ababil. Kita lihat di dalam Al-Quran begitu kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah begitu. Tiadakah kamu melihat bagaimana yang terjadi dengan ashabul fil, yaitu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang berasal dari Yaman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sesungguhnya kami jadikan mereka, kata Allah, berada di dalam kesesatan karena ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, dan mereka buat Ka'bah di negeri Yaman tujuannya untuk menyaingi Ka'bah Baitullah. Tapi ternyata Ka'bah yang dibikin oleh Abraha, walaupun begitu indahnya, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau tawaf, tetap ke Ka'bah yang ada di Makkah. Akhirnya apa? Diserbulah Makkah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah supaya orang-orang beralih ke negeri Yaman. Dan kemudian kata Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, mereka berada di dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan kami utus, kata Allah, burung-burung ababil yang bernama ababil. Bagaimana dibentuk burungnya? Kecil kayak burung pipit. Nggak gede tuh burung. Kecil seperti burung pipit, warnanya pun sama, kecoklatan, keabu-abuan. Ini yang dinamakan burung ababil. Kecil, tetapi begitulah kehendak Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa Abraha yang dianggap raja besar, berkuasa, ternyata melawan burung ababil yang kecil saja nggak mampu. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita. Kalau lagi berkuasa, lagi di atas, punya kedudukan, punya segala sesuatu, jangan lupa dengan orang yang kecil, yang di bawah. Yang terkadang kita anggap nggak ada nilainya. Tapi ternyata orang ini yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Logika. Berapa banyak pejabat besar yang jatuh dengan orang kecil? Banyak nggak? Banyak. Contoh Fir'aun, raja besar. Nabi Musa rakyat biasa, tapi hancur dengan Nabi Musa, dan banyak kejadian-kejadian lain. Ini maksud dari pelajarannya begitu. Ya. Tarmihim bihijaratin. Yang burung ababil ini, tarmihim bihijaratin, melontarkan pasukan Abraha dengan bebatuan. Min sijil,
yang diambil dari neraka bernama sijil. Batunya nggak gede, cuma segede kacang. Tahu kacang tanah? Tahu. Nggak gede kan? Enggak. Sebesar itu. Ya. Tarmihim bihijaratim min faja'alahum ka'asfin, maka kami jadikan Abraha beserta pasukannya ka'asfin makful, mirip seperti daun yang dimakan ular. Pada bolong nggak tuh daun? Bolong. Begitu juga yang terjadi dengan Abraha. Ya, ketika nih masuk tuh batu sijil tadi ke ubun-ubun, tembus tuh hingga sampai duburnya. Bahkan Abraha ini mengenakan kendaraan yang namanya gajah. Itu ngikut tembus. Dan ketika sampai di tanah itu batu tembus terus masuk ke bawah. Ya, sehingga kalau ada sekarang yang mengatakan saya menemukan batu sijil bekas dari itu, yang bener aja. Kenapa? Karena batunya itu tembus ke bawah. Dan besarnya cuma sebesar kaca. Dan yang lebih aneh, di batu ini ada namanya Fulan bin Fulan. Itu nggak nyasar ke batu. Misalnya ini namanya A bin B, ke dia bagian. Nggak mungkin ke sisih. Ini kan suatu keanehan buat kita. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki begitu, Abraha bin Fulan, itu Abraha udah lari terbirit-birit. Tapi kemudian tetap Allah takdirkan mati ka'asfin makful, mirip seperti daun yang dimakan ular. Nah, begitulah yang terjadi kepada penghuni neraka. Ketika dijatuhkan bebatuan dari neraka nih, ya, taqa'a ala ru'usihim, itu jatuhnya pas tuh di bagian kepala. Nggak ada yang kelewat. Kemudian summa takhruju min adbarihim, keluar itu batu dari duburnya. Tembus bahasa kita. Kenapa? Saking panasnya tuh batu. Yang dijadikan sebagai pengganti air hujan bagi penghuni neraka. Dan itu semuanya didapatkan siksaannya oleh ahli neraka. Seperti halnya nih kita. Kalau misalnya ada benda yang teramat sangat panas, kita tempelkan kemanapun tembus. Saking panasnya. Begitupun dengan batu dari neraka. Oleh karena itu, bebatuan ini adalah sebagai azab yang diberikan Allah karena penghuni neraka meminta hujan. Summa, kemudian dengan berjalannya waktu, yus'alunallaha ta'ala alfasanatin, para penghuni neraka ini terus memohon kepada Allah. Apa yang mereka mohonkan? Rizki supaya diberikan oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai permintaan supaya mereka bisa merasakan kesenangan di dalam neraka. Dan permohonan mereka nggak tanggung-tanggung. Alfasanatin 1000 tahun. Sekarang kita nih di dunia berdoa 1000 tahun, kira-kira nyampe mana? Kita nggak pernah tahu kan? Yeah. Nah, penghuni neraka di 1000 tahun sambil merasakan siksaan, mohon kepada Allah supaya mereka diberi rizki. Apa yang mereka minta? Air hujan. Al-ghais. Fatazharu sihabun sauda. Maka kemudian Allah berikan kepada mereka lagi mega atau awan yang begitu hitam. Fayakuluna, mereka juga nggak kapok, langsung ngomong, haza sihabul mator. Ini adalah mega atau awan sebagai tanda turunnya air hujan. Fatamat toru alaihim, seketika itu juga tuh benar turun yang namanya hujan atas penghuni neraka. Cuma hujannya hayatun, berupa ular-ular. Belum pernah ada di dunia hujan dibarengin ular. Belum pernah ada. Kalau hujan dibarengin ular, mau mana? Lah, tukang ojek mabok. Ya. Nah, ular-ular ini yang diberikan oleh Allah sebagai ganti daripada air hujan. Kalau tadi bebatuan dari neraka, ini ular
yang memang menghuni neraka. Fatamattaru alaihim hayatun, dan ularnya ini nggak tanggung-tanggung nih. Ka'amsal a'nakil ibil, gedenya seumpama leher unta. Nah, ular apa itu? Leher unta emang kecil, gede. Jangan unta kurus, unta gemuk. Itu gede banget. Ular turun sebesar itu tuh. Dan yang paling hebat, paman ladagotan. Siapa saja orangnya yang digigit oleh ular ini dengan satu gigitan, la yuzhabu anhu kulmiha alfasanatin, tidak akan hilang rasa sakitnya selama 1000 tahun. Nah, ular kobra aja kalau digigit paling lama seminggu mati. Itu kan. Ular tanah juga sama. Ini 1000 tahun rasa sakitnya nggak hilang. Kenapa penghuni neraka nggak mati? Ya orang kagak ada mati lagi. Mereka merasakan sakit 1000 tahun. Kita di dunia aja sakit seminggu rasanya lama. Apalagi sakitnya sampai 1000 tahun. Itu satu gigitan. Bagaimana kalau yang gigitnya banyak? Ini yang dinamakan ular sebagai ganti hujan bagi para penghuni neraka. Dan inilah yang dikatakan firman Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan atas mereka, yaitu penghuni neraka, azab di atas azab. Artinya apa? Terus disiksa dan disiksa untuk menyakiti para penghuni neraka. Apa yang menjadi masalahnya? Bima kanu yufsidun. Sebabnya disebabkan mereka selama di alam dunia sering berbuat kerusakan. Kerusakan apa? Maksiat. Selalu berbuat dosa. Makin banyak dosanya, berarti makin pedih siksaannya di dalam neraka. Nauzubil. Dan ini sudah dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Allah tambahkan terus menerus bagi penghuni neraka azabnya disebabkan perbuatannya yang suka berbuat kerusakan di alam dunia. Jadi orang yang bermaksiat berbuat kerusakan. Lah iya. Ya, contoh mabuk umpamanya. Yang namanya orang mabuk kan buat rusak. Ya. Ngomongnya aja rusak, apalagi perbuatannya. Berjudi emang gak bikin rusak. Rusak kehidupan keluarga, zalimin anak istri. Ini penyakit-penyakit sekarang begitu tuh. Benar nggak? Ya. Judi online. Lagi banyak nih. Benar. Ya. Dan lain sebagainya. Semuanya rata-rata berbuat kerusakan. Maksiat dosa hakikatnya adalah berbuat kerusakan di hadapan Allah. Lihat imbasnya. Dari tiap maksiat yang kita lakukan adalah hal yang tidak baik. Jangankan buat orang lain, buat diri kita sendiri aja juga enggak baik. Benar. Nah, ini yang dimaksud bimakanu yufsidun. Lanjutnya. Qala alaihi salam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masakinun ahlun nar, celaka ahli neraka. Yunaduna malikan sab'ina alfasanatin. Mereka memanggil-manggil malaikat Malik selama 70.000 tahun. Bayangin, kita manggilin orang 2-3 kali aja nggak nyaut, bosen. Bener? 2-3 kali nih kita panggil orang nggak nyaut, bosen kita. Nih penghuni neraka nggak tanggung-tanggung, 70.000 tahun manggilin malaikat Malik. Apa yang terjadi? Fala yuraddu alaihim jawaban. Enggak terdengar satupun jawaban dari malaikat Malik yang menjawab panggilan ahli neraka ini. Dicuekin bahasa kitanya, bodoh amat. Padahal waktunya 70.000 tahun. Kita nih orang kalau manggil kita, kebanyakan kita bilang lemes buat mulut lu. Benar? Enggak senang. Tapi malaikat Malik enggak begitu. Dia dengerin aja.
walaupun 70.000 tahun dipanggil-panggil oleh ahli neraka. Fayaquluna, maka akhirnya ahli neraka nggak sabaran. Dia langsung memohon kepada Allah. Teriak nih penghuni neraka. Apa kata penghuni neraka? Rabbana anna malikan lam yujibuna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya malaikat Malik nggak mau jawab kami. Padahal kami manggil-manggil dia, ternyata nggak jawab sama sekali. Fayaqulullah ta'ala, maka akhirnya Allah berfirman kepada malaikat Malik. Apa kata Allah? Ya Malik ajib ahlin nar. Wahai malaikat Malik, jawab tuh. Jawab panggilan ahli neraka. Summa inna malikan yaqulu, kemudian malaikat Malik pun menjawab. Mata kulun, apa yang diminta oleh ahli neraka. Apa kata malaikat Malik sekalinya jawab? Ya man ghadiballahu alaikum, ya ahlan nar. Wahai ahli neraka, kata malaikat Malik. Wahai orang yang mendapatkan kebencian Allah atas kamu. Sekalinya jawab, jawabannya kagak ngenakin. Ya kita nih dipanggil-panggil. Pas begitu kita bentak, ngapa sih lu? Kan gak ngenakin. Begitupun malaikat Malik. Ketika dipanggil, ini jawaban bentakan. Wahai orang yang dibenci oleh Allah. Wahai ahli neraka. Fayaqulun, yang namanya orang lagi butuh, walaupun dibentak kayak begitu, tetap aja ngelanjutin. Ahli neraka begitu. Walaupun dibentak oleh malaikat Malik, tetap aja dilanjutin. Padahal kita tahu kemarin suara malaikat Malik seperti suara geledek. Penghuni neraka minta kepada malaikat Malik. Ya Malik iskina surbatuma. Wahai malaikat Malik, tolong berikan kami minuman air. Tolong berikan kami minuman air. Nastarihu biha, agar kami bisa senang, bisa beristirahat dengan air itu. Ingin merasakan sedikit kenikmatan walaupun berada di dalam neraka. Cuma seteguk air yang mereka minta kepada malaikat Malik. Padahal apa? Manggilnya 70.000 tahun. Yang mereka minta cuma air minum. Udah dibentak sama malaikat Malik. Yang mereka minta cuma air minum supaya menjadi kesenangan mereka di dalam neraka. Faqad akaltun nar, kemudian mereka berhujani ahli neraka. Maka sungguh telah memakan diriku akan api neraka. Luhumina, daging-daging kami. Wa izomina, tulang belulang kami. Wan dojat juludina, dan telah terkelupas kulit-kulit kami. Wa muzikot izomina, dan telah hancur tulang belulang kami. Wa qutiat qulubina, dan terputus hati-hati kami. Fayaskihim surbatun minal hamim, maka akhirnya oleh malaikat Malik penghuni neraka ini diberi minum, dan minumannya minal hamim. Apa nih hamim? Hamim ini adalah bahasa kitanya kayak tembaga atau yang teramat sangat panas. Umpamanya begini dah. Kita punya emas, kemudian kita cairin, ya, tembaga, timah kita cairin, minum dah tuh. Kira-kira rasanya gimana? Itu yang dinamakan hamim. Ya, ketika dituangkan nih, yang namanya hamim, ini baru nih. Intana waluhu bil aidi. Apabila diambil tuh minuman itu dengan kedua tangan penghuni neraka, belum diminum belum. Baru gelasnya doang diambil. Tasya kototil asabi, terputus nih semua jari jemari. Saking panas. Kita megang gelas yang sangat panas, paling cuma melembung, melepuh. Benar? Melepuh. Ini langsung putus. Saking panasnya. Kita bisa bayangin panasnya kayak apa.
Kenapa? Langsung putus tuh. Tasaqatatil asabi, putus jari jemari. Fa inna balagul wujuh, maka apabila diminum, mau diminum, baru nyampe mulut, tanah sorotil uyun, seketika itu juga copot matanya, saking panas. Wal khudud, begitu juga pipi-pipinya nih, rontok semua. Air apa kira-kira yang kita minum kayak begitu di dunia? Sepanas-panasnya air, kita masih bisa paling melepuh. Bibir rasanya kasap-kasap gimana gitu kan? Iya. Lidah begitu kan? Saking panasnya tuh air. Tapi kalau di neraka, mata langsung copot, begitu juga pipi-pipinya ini nih ikut rontok. Hudud. Kenapa dikatakan hudud? Karena udah melampaui batas, udah nggak bisa diceritain dah. Kayak apa kejadiannya? Dengan sebab meminum air hamil. Kemudian faiza dakhalal butun, maka apabila air hamim ini sudah masuk ke dalam perut, kuti al am'a'u, terputus tuh usus-usus yang ada di dalam perut. Wal kubud, begitu juga semua segala sesuatu yang ada di perut kita. Apa aja kira-kira yang ada? Kita lihat dah pelajaran biologinya. Gitu kan? Iya. Semuanya tuh hancur lebur bahasa kitanya yang ada di dalam perut. Bisa kita bayangin panasnya seperti apa. Dan inilah minuman untuk penghuni neraka. Jadi di dalam neraka pun ada minumannya. Cuman jangan berharap yang namanya air yang akan diberikan. Enggak. Hamim. Nama air. Kemudian qala alaihi salam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlun nar, celaka ahli neraka. Iza staghasu bi ta'am, apabila mereka menginginkan makanan. Ternyata dalam neraka juga ada makanan. Tadi kan minumannya tuh. Iya. Nah ini makanan. Yuja'u lahum bizzakum, didatangkanlah kepada penghuni neraka ini yang namanya makanan zakum. Makanan zakum ini diceritakan oleh baginda Rasul dalam satu hadis. Bentuknya seperti kepala ular. Bentuknya seperti kepala ular. Kemudian di sekelilingnya itu berduri. Warnanya hitam. Pahitnya nggak usah pakai ditanya. Ini yang dinamakan zakum. Faiza ji'abiz zakum, maka apabila didatangkan kepada mereka makanan zakum ini, saking lapar, disiksakan beribu tahun tuh, pasti lapar. Kita aja nih sehari aja nggak makan, lapar. Apalagi penghuni neraka. Pas begitu dikasih makanan, girangnya bukan main. Akhirnya apa? Ya'kulunahu ala ma fi butunihim. Mereka makan tuh yang namanya makanan zakum. Dan ketika masuk ke dalam perut mereka, ya, yang terjadi pertama nih, wa ala dimagihim, pada saat itu geraham mereka semuanya copot, mendidih tuh. Wa adrasahum, jadi dari mulut ini sampai ke dalam nih, itu mendidih semuanya. Masuk nih, berasa mendidih semua. Seperti halnya kita makan sesuatu yang gampang dah. Kita nih makan batu es yang dingin kan? Iya. Kita nggak usah pakai kunyah, telan aja langsung, kan berasa semuanya. Iya. Masuk dari tenggorokan gitu kan, sampai ke perut. Nah, itu juga makanan zakum begitu. Cuman bedanya panas bukan main. Mendidih yang dilewati oleh makanan zakum. Sampai gigi geraham mereka pun ikut mendidih. Bukan mendidih lagi, tapi wa yakhrujul lahabu min afwahihim, keluar muntab-muntab dari mulut mereka yang namanya api neraka. Mirip naga. Pernah lihat film naga kan? Kayak begitu tuh. Ya. Keluar tuh muntab-muntab api neraka.
Dan yang paling menyedihkan, watasyaqatu ajsadihim baina aqdamihim, rontok dari bagian atasnya sampai hingga bagian kaki, seluruh badannya. Jadi mulai dari bagian kepala rontok terus, ya dada terus sampai hingga kaki rontok semuanya. Copot bahasa kitanya. Makanan apa sekarang di dunia yang kayak begitu? Racun apa yang ada di dunia? Enggak ada. Kecuali makanan zakum nanti di dalam neraka bagi para penghuni neraka. Nauzubillah. Siksaan yang diberikan. Jadi makanan ini bukan buat kenikmatan, tapi buat azab bagi para penghuni neraka. Qala alaihi salam, bersabda lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlun nar, celaka juga ahli neraka. Yalbasuna, mereka menginginkan pakaian, dikasih juga pakaian di dalam neraka. Nama pakaiannya siaban min kitron, yaitu baju yang terbuat dari api neraka. Yang namanya kotron itu bahasa kitanya nih, baju yang dibuat dari kayak besi lah, yang dicairkan, kemudian dibentuk tuh jadi baju. Belum baju perang dari besi semuanya kan? Kayak begitu. Cuma ini udah dibakar di dalam neraka, namanya kotron. Mereka memakai baju itu. Dan yang paling menyedihkan, iza wadoat alal abdan, apabila tuh baju diletakkan di badan-badan penghuni neraka, insalahotil julud, seketika itu juga kulitnya berganti. Ganti kulit langsung. Baju apa yang model begitu? Di dunia sekasar-kasarnya baju. Dulu ada zaman perang namanya baju dari karung goni. Paling cuma gatel-gatel doang. Kenapa? Orang habis bekas apa tahu, dicuci juga susah tuh baju. Gitu kan? Nah ini nih bajunya nggak tanggung-tanggung, langsung ganti kulit tuh penghuni neraka. Ditambah lagi wal asqiya finnar, dan mereka celaka di dalam neraka. Ketika mereka pakai baju ini, umyun la yubsirun, buta langsung matanya nggak bisa ngeliat. Bukmun, langsung gagu, nggak bisa ngomong. Layantikun, nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Saking pedih dan sakit ketika mengenakan baju itu. Dan ditambah lagi summun layasmaun, langsung budeng, tuli nggak bisa dengar. Baju apa sih kira-kira yang di dunia ada begitu? Sekali pakai merusak semua badan. Sampai-sampai tuh mata udah nggak bisa lihat, ngomong aja kagak bisa, ditambah lagi tuh tuli nggak bisa dengar apa-apa. Inilah yang terjadi bagi penghuni neraka. Makanya dikatakan wa kullu ja'iun yastahit ta'am. Tiap-tiap orang yang lapar pasti pengen makan. Illa ahlin nar, kecuali ahli neraka nggak kepengen makan. Kenapa? Ini makan zakum. Sekali dimakan tadi coba bayangin, rontok semua badannya. Kita nih di dunia kalau lapar pasti pengen makan. Makanan apa kayak yang penting makan. Kalau orang lapar kan begitu logikanya. Kecuali ahli neraka udah kagak kepengen makan lagi, tapi apa? Mau kagak mau tetap dia makan. Karena itu siksaannya. Kemudian apa lagi? Dikatakan lagi wa kullu arin yastahil libas, dan tiap-tiap orang yang telanjang pasti pengen pakai yang waras, kecuali yang gila dah. Gitu kan? Orang yang waras kalau dia telanjang pasti pengen pakai pakaian. Tapi orang sekarang udah dada gila. Pakaiannya udah begitu dah model. Gitu kan? Illa ahlin nar, kecuali ahli neraka. Dia lebih milih telanjang daripada dikasih baju. Kenapa? Coba bayangin, pakai baju tadi tuh. Udah merusak seluruh badannya. Dan seluruh anggota badan yang ada di dalam. Nauzubillah. Wa kullu mayyitun yastahil hayat, dan tiap-tiap orang yang mati pasti menginginkan kehidupan.
pasti menginginkan kehidupan. Illa ahli nar, kecuali ahli neraka. Udah gak pengen hidup lagi dia mah. Pengennya kalau bisa mati. Fa innahum yatamannaunal maut, mereka sangat menginginkan kematian. Saking pedihnya tuh siksaan di dalam neraka. Nah kita nih di dalam kubur aja tuh, orang yang udah mati, kalau kita tanya pengen hidup lagi. Bahkan kita sering dengar kan bagaimana orang yang mati menginginkan hidup kembali. Tapi buat penghuni neraka udah kagak pengen hidup lagi. Dia mah pengennya mati aja udah. Supaya apa? Nggak ngerasain pedihnya siksa neraka. Kenapa? Karena mereka udah nggak tahan. Dan mereka nggak pernah tahu berapa lama dalam neraka. Kalau ada perjanjiannya 1000 tahun masih aman. Kalau udah nggak ada perjanjiannya berapa lama coba deh? Kira-kira gimana? Kapan berakhirnya? Cuma ngarep, tapi nggak ada batasnya. Dan itulah penantian penghuni neraka. Teramat sangat menyakitkan sampai-sampai mereka mengharapkan kematian. Nah, dari keterangan ini jelas bahwasanya yang namanya neraka tidak ada sedikit pun yang menyenangkan bagi para penghuninya. Ini menjadi perhatian besar buat kita agar kita berusaha terus menjauhkan diri dari siksa neraka. Lalu amalannya apa kan gitu? Yang paling gampang. Setiap selesai sholat 5 waktu, lazimkan, biasakan membaca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu kalau sendiri. Kalau beramai-ramai ganti ni-nya pakai na. Allahumma ajirna minan nar. Gitu. Berapa kali? Nggak banyak, 7 kali. Tiap selesai sholat. Kenapa 7 kali? Karena pintu neraka ada 7. Tingkatan neraka ada 7. Ada 7. Bagaimana Ustaz kalau kurang cuma 6? Berarti terbuka masih 1. Kan gitu kan? Ya kan? Terbuka masih 1. Nah, kalau kita buka 1 kita masuk kan ribet. Nah, makanya pakai 7 kali ya. Amal itu. Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri, ya habis sholat cuma 7 kali. Nggak makan waktu berapa detik. Ya kan? Ya. Jadi kalau dibiasakan, insya Allah Allah selamatkan kita dari neraka. Nah, kalau di tempat kita udah dipendekin 3 kali cuman. Gitu kan? 3 kali berusaha berarti masih terbuka 4. Lantaran johornya juga sama kan. 3 kali juga terus begitu. Yang paling sempurnanya 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Terus begitu. Sebanyak 7 kali. Insya Allah ketika kita mendawamkan ini, kita tidak termasuk penghuni neraka. Ya, ada yang mau ditanyain? Banyak PI yang mau malu nanya. Iya, nanya mau malu. Ya, ada yang mau tanyain? Jawab, nanya apa jawab? Sudah, ada tanya lagi? Sudah, jelas sekali. Ya, kalau nggak ditanya lagi, kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan mudah-mudahan kita dapat menghindarinya di dalam kehidupan kita dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita taktimkan dengan doa akhir majlisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.